Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dua laki-laki. Saya Miguel Arema Salung dan ada Didi, ada juga Farel, ada Rifki dan juga ada Jody. Pada kesempatan hari ini atau malam ini kami akan mempresentasikan analisis mengenai manajemen proses bisnis dengan fokus pada konsep rework dan repetition serta analisis pada diagram proses klaim. Tujuan presentasinya apa sih? Nah, tujuan di sini itu yang pertama ada memahami konsep pre-work itu sendiri dan juga repetitionnya. Ada juga menganalisis proses bisnis. Ada juga yang ketiga mengidentifikasi permasalahan. Yang keempat memberikan solusi. Kita lanjut dulu itu apa sih manajemen proses bisnis? Nah, manajemen proses bisnis itu sendiri adalah pendekatan untuk mengelola dan meningkatkan proses dalam organisasi agar lebih efisien dan efektif serta terukur. Rework, kita masuk ke poin yang pertama, rework sendiri atau pengerjaan ulang. Rework adalah aktivitas yang harus diulang karena kesalahan. Contoh nyatanya, data salah input ketika kita lagi input data, ada juga dokumen tidak lengkap ketika kita lagi nyusun dokumen, ada juga kesalahan verifikasi contohnya. Nah, itu yang dinamakan rework. Dampaknya apa sih? Ya bisa aja kita kayak buang-buang waktu, menambah juga biayanya. Kita buang-buang uang juga. Misalkan kita udah print, ternyata kita belum menambahkan data itu. Nah, ada juga ya kita menurunkan efisiensi aja gitu di situ. Lanjut yang kedua, ada poin kedua itu repetition atau pengulangan. Repetition sendiri adalah pengulangan yang memang direncanakan. Contohnya, menghubungi beberapa vendor. Ya, kita harus validasi ulang ketika kita mau eh, melanjutkan rencana tersebut. Jadi kita harus menghubungi vendor tersebut, misalkan kayak gitu. Yang kedua adalah pengumpulan data berulang. Nah, ini contoh spesifik di bisnis digital. Ketika kita lagi ngambil sampel ataupun kita membuat formulir yang kita bagi-bagikan, ya pasti kita ngecek ulang dong. Jadi di situ ada repetitionnya. Dampaknya apa? Oke, di sini kita bahas dampaknya itu bisa dikontrol. Kenapa bisa dikontrol? Karena kita tahu ketika kita melakukan repetition ini, kita sudah di fase tervalidnya, buset dah ya kayak gitu sih kisinya ya. Yang kedua ada juga bisa diprediksi. Kenapa kata-katanya bisa diprediksi? Ya karena kita udah melakukannya berulang kali, kita melakukan perulangan atau repetition. Jadi ketika jawaban dan hasilnya juga sama ya berarti ya terprediksi banget itu. Perbandingannya apa? Rework ini tidak direncanakan dan repetition sendiri direncanakan. Itu perbedaannya dari dua itu gitu. Kenapa ini penting dalam proses bisnis? Ya, rework itu harus diminimalkan dan repetition harus dikelola. Jadi itu dua dua poin yang saling berhubungan lah, bisa dibilang begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan penjelasan diagram yang disampaikan oleh Mas Didi Rizky. Silakan. Baik, oke. Sebelumnya terima kasih buat Mizel. Saya akan menjelaskan tentang diagram proses klaim secara lebih detail. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah pusat. Pusat adalah untuk pengambilan sebuah keputusan. Dan itu ada juga unit lokal. Nah, di unit lokal itu ada pelaksananya. Dan yang terakhir adalah polisi. Di polisi ini adalah sebagai pihak eksternalnya. Dan ada juga alur detail. Nah, alur detailnya itu yang pertama adalah permintaan surat perintah yang bisa dilihat di kalau di dalam tabel di sini itu distribusi surat perintah. Nah, jadi setelah berkas diterima, proses dilanjutkan oleh distribusi surat perintah. Pada bagian ini terlibat adanya garis putus-putus yang mengarah simbol surat dan terhubung ke pihak polisi, yaitu garis bawah yang ini, yang terlihat titik-titik di bawah ini. Nah, itu menggunakan source split. Nah, jadi source split ini jika dia memilih ke surat perintah yang bawah, jadi otomatis dia langsung akan stop di bagian polisi. Sedangkan kalau misalnya dia lanjut di distribusi surat perintah ke simpan berkas klaim, maka dia akan berlanjut di simpan berkas klaim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengelola klaim mengirimkan surat perintah secara resmi kepada pihak eksternal sebagai instruksi untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan klaim. Nah, di sini kita bisa lihat proses klaim tidak hanya di organisasi, tetapi juga membutuhkan koordinasi formal dengan pihak luar.
Dan berikutnya di sini ada tabel simpan berkas klaim. Di sini ada tabelnya ini setelah distribusi surat perintah dilanjutkan berkas klaim lalu simpan berkas klaim. Nah, di sini berkas masuk ke tahapan berkas klaim. Tujuannya apa? Tujuannya dari tahap ini adalah agar dokumen tersimpan dengan rapi, terorganisir dan dapat diambil kembali saat dibutuhkan. Penyimpanan ini bukan berarti prosesnya berhenti, teman-teman, tetapi justru menjadi bagian penting dari pengambilan ke dokumen. Setelah itu terdapat juga simbol menunggu laporan. Nah, laporan-laporan klaim ini simbolnya ini menunjukkan adanya jeda waktu atau delay di mana pengelola klaim harus menunjukkan laporan dari pihak yang telah menerima surat perintah tersebut. Dalam hal ini pihak polisi, artinya proses tidak bisa langsung dilanjutkan sebelum tersedia. Nah, eh, maka apa alurnya itu dari distribusi surat perintah, simpan berkas klaim, ambil klaim berkas, laporan-laporan perintah, simpan berkas yang diperluas, beritahu para pihak sampai ke arsip akta atau arsip klaim begitu. Dan untuk analisis alurnya itu proses ini itu bersifat linear, teman-teman. Linear, manual serta multi pihak. Jadi nggak cuma satu pihak aja, tapi ada beberapa pihak. Dan potensi masalah awalnya itu ada banyak tahapan, banyak perpindahan, serta minim otomatisasi. Untuk analisis lebih dalam akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Hasbi Farel Alfarizi, teman-teman. Silahkan. Hmm. Oke, terima kasih kepada Mas Didi Rizky sudah menjelaskan alur dari proses pengajuan klaim berkas ini yang dimulai oleh 3 pool ya, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama ada pihak pengadilan klaim kecil dan yang terakhir adalah polisi. Oke, langsung saja kita bahas apa saja masalah yang terdapat pada alur proses lanjut yang ada pada model proses ini ya. Dari sini bisa kita lihat yang pertama itu eh, setelah kami mengamati alur proses ini, meskipun diagramnya sudah menggambarkan alur proses klaim dari awal hingga akhir, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang cukup penting. Nah, terutama dari sisi pemodelan dan efisiensi proses bisnisnya. Nah, apa permasalahan yang pertama? Jadi, permasalahan yang pertama itu adalah nggak ada getaway atau titik keputusan dalam diagram. Dalam proses bisnis yang nyata, seperti yang kita tahu, pasti ada kondisi di mana suatu klaim itu harus dipastikan apakah klaim itu tuh diterima atau ditolak. Contohnya, misalnya kita melakukan pemesanan barang secara online. Lalu di dalam proses tersebut terdapat pemilihan metode pengiriman, ada reguler dan ekspres. Nah, seharusnya di dalam proses tersebut kita bisa menggunakan gateway seperti SOR atau N. Nah, tapi di diagram proses ini alur prosesnya itu terlihatnya seperti berjalan secara linear, nggak ada percabangan keputusan. Nah, ini bakal jadi masalah karena model tersebut tuh nggak bisa menggambarkan kondisi nyata yang biasanya memiliki berbagai kemungkinan hasil. Nah, nanti pasti prosesnya terlihat terlalu sederhana dan kurang representatif terhadap situasi sebenarnya. Lalu yang kedua, nggak adanya gimana ya? Jadi permasalahan yang kedua itu adalah rewardnya itu tidak dimodelkan prosesnya atau pengerjaan ulangnya itu tidak modelkan. Nah, di dalam praktik nyata itu sangat mungkin terjadi kesalahan. Kayak dokumen misalnya berkas klaimnya kurang lengkap atau ada data dari berkas klaimnya yang salah atau informasi kurang jelas. Kan itu pasti adalah hal yang umum yang bakal terjadi di sebuah proses. Nah, seharusnya di dalam kondisi tersebut terdapat alur reward yang mengembalikan proses ke tahap sebelumnya jika terdapat kesalahan dalam proses penginputan klaim berkas mungkin atau ada data yang kurang valid, seharusnya ada alur yang memberikan reward sehingga jika proses tersebut terdapat kesalahan, jadi prosesnya akan kembali ke tahap sebelumnya, gitu teman-teman. Tapi di diagram ini kami tidak melihat
adanya alur balik atau feedback loop yang menunjukkan bahwa di proses ini terdapat reward. Nah, jadinya hal ini bakal nyebabin modelnya itu menjadi kayak kurang realistis dan sulit digunakan untuk menganalisis titik-titik permasalahan dalam proses bisnis ini. Nah, terus permasalahan yang ketiga adalah terlalu banyaknya aktivitas manual dalam proses. Nah, kita bisa lihat nih, masih banyak aktivitas-aktivitas manual seperti pengambilan berkas, mendistribusikan dokumen, lalu menyimpan berkas secara manual. Semuanya itu dilakukan secara manual. Nah, kalau semuanya dilakukan secara manual, nah aktivitas ini akan punya beberapa kelemahan menurut saya. Contohnya, pasti prosesnya bakal memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, yang kedua, bisa jadi ada risiko terjadinya kesalahan manusia atau human error karena prosesnya dilakukan secara manual dan juga butuh waktu yang lama. Pasti jika kita melakukan sebuah proses dengan waktu yang lama, pasti tidak menutup kemungkinan adanya terjadi kesalahan input klaim, kesalahan input berkas dan sebagainya. Nah, sehingga dari sisi efisiensi proses ini kami rasa proses ini masih belum optimal. Lalu permasalahan yang keempat yang terdapat pada proses ini adalah banyak perpindahan berkas ke beberapa pihak. Nah, dalam diagramnya kan terlihat beberapa proses perpindah-pindahan antara beberapa pihak seperti pusat, terus ke pengadilan, baru habis itu ke pihak eksternal seperti polisi. Nah, setiap perpindahan ini bisa bisa saja berpotensi menimbulkan keterlambatan karena membutuhkan koordinasi tambahan. Selain itu, semakin banyak pihak yang terlibat, pasti jelas semakin tinggi juga risiko terjadinya miskomunikasi. Nah, kondisi ini sering disebut sebagai bottleneck, yaitu hambatan dalam proses yang dapat memperlambat alur kerja secara keseluruhan. Nah, permasalahan yang kelima itu adalah proses repetitionnya ini kurang jelas. Nah, repetition itu adalah pengulangan. Nah, jadi di dalam beberapa aktivitas yang ada di diagram ini terlihat nggak memiliki potensi buat dilakukan lebih dari sekali. Misalnya dalam pengambilan atau pelaporan klaim. Nah, tapi di dalam model ini nggak ditunjukkan adanya loop atau mekanisme pengulangan yang jelas. Jadinya kan hal ini membuat proses ini jadi apa bahasanya ambigu karena nggak diketahui apakah pengulangan tersebut memang direncanakan atau justru merupakan inefisiensi. Nah, untuk permasalahan yang terakhir yang hasil dari kami diskusikan yaitu adalah penggunaan notasi BPMN yang masih kurang lengkap. Nah, di diagram ini kita nggak melihat menggunakan elemen penting seperti yang kita pelajari di Zoom kemarin bersama Bu Reni. Contohnya seperti gateway untuk pengambilan keputusan, loop, terus end split, end join, sort join, sama source split. Saya tidak melihat penggunaan notasi BPMN yang begitu lengkap di dalam diagram ini. Jadi kami merasa bahwa bahwa ini juga bisa disebut sebagai salah satu masalah yang terdapat pada proses bisnis ini. Kita bisa juga menambahkan source split atau ya kita bisa menambahkan source split di bagian ini, di bagian setelah polisi membuat ambil klaim berkas, prosesnya akan langsung ke berkas klaim. Nah, setelah laporan klaim itu kita bisa kayak menambahkan source split. Jadi kayak ada dua kemungkinan. Apakah berkasnya valid atau tidak? Nah, kalau misalnya berkasnya tidak valid, kita bisa kembali ke awal ke ambil berkas klaim. Nah, kalau misalnya valid, prosesnya bisa lanjut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menurut kami di dalam diagram proses bisnis ini penggunaan notasi-notasi yang terdapat pada manajemen proses bisnis itu masih kurang. Nah, jadi dari beberapa permasalahan itu kita bisa simpulkan kalau meskipun diagram ini sudah menggambarkan ya alur dasar proses klaim yang cukup yang bisa dibilang
terarah ya gitu, saling berkaitan dan juga nyambung. Tapi masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena biar proses ini bisa lebih efektif, efisien, dan realistis. Nah, penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Firmansyah. Oke, terima kasih Farel. Nah, jika kita melihat dari lebih dalam, permasalahan dalam proses ini tidak hanya berdampak pada alur kerja, tetapi juga mempengaruhi kinerja proses bisnis secara keseluruhan. Nah, dari sisi waktu dan biaya, adanya rework atau pengerjaan ulang membuat proses yang seharusnya selesai dalam satu kali kerja harus diulangi kembali. Kali ini menyebabkan durasi penyelesaian menjadi lebih lama dan biaya opsional meningkat karena penggunaan sumber daya yang lebih besar. Nah, sebagai contoh, ketika dokumen klaim ternyata tidak lengkap atau terdapat kesalahan data, maka berkas harus dikembalikan untuk diperbaiki lalu diproses ulang dari tahap sebelumnya. Proses yang seharusnya selesai dalam satu alur akhirnya menjadi 2 kali kerja. Selain itu, proses menjadi kurang stabil dan sulit diprediksi. Dalam kondisi ideal, suatu proses bisnis harusnya memiliki alur yang konsisten atau waktu penyelesaian yang jelas. Namun karena adanya kesalahan yang memicu pengulangan, durasi proses menjadi tidak menentu. Hal ini menyulitkan organisasi dalam menetapkan standar kerja dan melakukan evaluasi kerja. Nah, contohnya, satu klaim bisa selesai dalam 2 hari jika tidak ada kesalahan, tetapi bisa menjadi 5 hari atau lebih jika harus melalui perbaikan dokumen atau verifikasi ulang. Terus terdapat potensi terjadinya bottleneck atau kemacetan proses, terutama pada saat perpindahan antar pihak. Ketika proses melibatkan beberapa pihak, seperti unit lokal, pusat, dan pihak eksternal, keterlambatan dari salah satu pihak dapat menghambat keseluruhan alur proses. Misalnya, ketika berkas sudah dikirim ke pusat untuk verifikasi, tapi belum segera diproses, maka seluruh proses klaim akan tertunda dan pekerjaan bisa menumpuk di satu titik. Di sisi lain, banyak aktivitas manual juga meningkatkan risiko kesalahan manusia. Kesalahan yang dapat menginput data, perlengkapan dokumen, maupun proses distribusi dapat terjadi. Dan hal ini akan memicu reward kembali, sehingga proses menjadi tidak efisien. Nah, contohnya itu kesalahan penulisan nomor klaim dan harus diperbaiki ulang. Nah, dampak berikutnya ada yang dirasakan oleh pelanggan, proses yang lebih lama. Berulang dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan karena mereka harus menunggu lebih lama atau bahkan melengkapi ulang dokumen yang diperlukan. Nah, contohnya tuh pelanggan yang sudah mengajukan klaim harus kembali mengirim dokumen tambahan karena sebelumnya dianggap belum lengkap sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Terakhir, karena diagram belum menggambarkan secara jelas alur keputusan dan pengulangan, proses ini menjadi sulit untuk dianalisis dan diperbaiki. Organisasi akan kesulitan dalam mengidentifikasi titik permasalahan secara tepat. Titik permasalahan secara tepat. Nah, ini contohnya tuh karena tidak ada alur yang menunjukkan kapan klaim ditolak atau dikembalikan, maka sulit diketahui di tahap mana kesalahan sering terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rework merupakan faktor utama yang menurunkan efisiensi proses karena bersifat tidak terencana dan menambah beban kerja. Sementara itu, repetition masih dapat dikelola dengan baik apabila direncanakan secara jelas secara jelas dalam proses. Misalnya pengiriman permintaan data yang memang dilakukan secara berulang sampai data lengkap. Nah, oleh karena itu, diperlukan perbaikan agar proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan serta terstruktur. Nah, pada presentasi selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh Jody, teman saya Jody. Dipersilakan.
Oke, baik, saya akan menjelaskan. Oh, sebelumnya terima kasih Rifki sudah menjelaskan tentang bagian dampak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian solusi dan kesimpulan. Nah, dari berdasarkan permasalahan yang ada, berikut tuh ada beberapa solusi yang harus diterapkan. Yang pertama adalah penambahan gateway. Penambahan gateway itu artinya ketika artinya kita perlu menambahkan percambangan keputusan di dalam proses. Jadi kalau ada kondisi tertentu, alurnya itu bisa jelas kita mau lanjut kemana, jadi nggak terlalu membingungkan. Nah, yang kedua tuh ada menambahkan loop atau reward. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan atau data yang tidak sesuai, proses datanya itu bisa diulang lagi dari tahap tertentu dan tidak langsung harus berhenti. Lalu yang ketiga, ada digitalisasi yang dimana proses ini tuh masih manual. Jadi sebaiknya harus diubah ke lebih sistem digital supaya lebih cepat dan mengurangi human error. Lalu yang keempat adalah penjelasan repetition atau pengulangan. Nah, pada bagian ini yang sering diulang itu harus dijelaskan dengan jelas di alur supaya tidak ambigu dan mudah dipahami. Lalu yang kelima itu ada integrasi sistem. Integrasi sistem ini di mana sistem digunakan sebaliknya dan saling terhubung. Jadi data tidak perlu diinput berulang-ulang kali. Lalu yang keenam itu ada validasi awal. Sebelum masuk proses berjalan lebih jauh, jadi perlu ada pengecekan di awal. Jadi supaya tidak ada kesalahan yang maksudnya kita bisa cegah kesalahan di awal supaya nggak ada kesalahan di pengecekan. Nah, dari solusi yang ada terdapat manfaat-manfaat yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada prosesnya itu jadi lebih cepat, lalu lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Nah, selanjutnya eh, kesimpulan. Jadi yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kami bahwa eh, proses yang berjalan saat ini tuh masih perlu dibaiki dan perlu penambahan alur yang lebih jelas atau divalidasi dengan digitalisasi dan juga prosesnya yang lebih terstruktur, cepat dan juga minim kesalahan. Oke, baik. Untuk penjelasan dari kami mungkin cukup. Oke, mungkin sekian penjelasan dari bagaimana alur proses pertama dari proses bisnis ini sampai ke tadi penjelasan diagram dan juga apa itu manajemen proses bisnis yang sudah jelaskan Michelle, terus diagramnya yang sudah dijelaskan oleh Didi Rizky dan juga apa saja permasalahan yang terdapat pada proses bisnis ini. Mungkin eh, yang bisa kami jelaskan dan juga hasil dari diskusi kami, masalah-masalah yang bisa kami simpulkan dari proses ini cuman segitu saja. Dan juga saran saya mungkin lebih baiknya seperti yang dikatakan Jody tadi, bisa kita kayak menambahkan beberapa notasi-notasi tadi. Saya mempertegaskan lagi karena dalam manajemen proses bisnis, setiap simbol-simbol dan notasi-notasi yang digunakan dalam manajemen proses bisnis, dalam alurnya itu sangat penting untuk menandakan proses itu tuh apakah terdapat kesalahan atau tidak dan juga proses itu tuh bentuknya seperti apa. Dan itu sangat penting sekali dan juga hmm, mungkin lebih diperluas lagi kali ya. Mungkin lebih diperluas lagi alurnya karena di sini bisa dilihat juga kalau alurnya ini masih terlalu apa? Terlalu simpel. Kayak kan contohnya seperti ini. Saya berikan contoh di ambil berkas klaim. Ambil berkas klaim itu kan bisa saja terdapat kesalahan seperti klaim yang berkas yang tidak valid. Nah, kita bisa menggunakan ini reward. Seperti yang dijelaskan tadi, rewardnya itu bakal kembali ke distribusi. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi tentang proses bisnis dari pengambilan klaim dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.
atau kesalahan dan juga ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau jawab. Terima kasih, Bu. Udah dimatikan, Chen, recordnya. Oh iya, lupa.